Iya, saya memang mencerahkan urusan pajak itu sejak lama ya, itu kepada konsultan. Tetapi kita kan business owner, nggak bisa terima beres begitu saja. Akuntansi, pencatatan, dan controlling itu semua ada dalam pembelajaran ini. Ya, kitalah owner yang menentukan kita mau seberapa besar, mau seberapa cepat perusahaan ini, gitu kan. Kalau konsultan pajak yang menerima data, kemudian dia olah menjadi laporan pajak. Tapi kita punya kepentingan pajaknya ini harusnya bisa lebih efisien, itu kepentingan kita sebagai owner. Kalau konsultan tidak ada kasih data dan mereka selesaikan tugasnya, bayar sekian Pak, tiba-tiba meledak. Owner pusing, ya kan? Tidak, konsultan itu bagaimanapun tidak ada engagement dengan perusahaan ya, jadi dia tidak paham maunya owner, keinginan owner, bahkan tidak bisa mengcapture secara keseluruhan, sehingga hanya sebatas kebutuhan aja selesai sudah gitu. Dan memang benar kata suami saya tadi bahwasanya tiba-tiba meledak. Kita mau berdiskusi dengan orang teks pun kita akhirnya harus maju sendiri, nggak bisa kita mengandalkan orang lain. Ini real case kan? Oh, real case. Ini menarik nih. Seseorang membayar konsultan untuk menyelesaikan urusan perpajakannya, tetapi si owner ini yang sudah mengeluarkan uang itu tidak pernah mendapatkan laporan keuangan seperti apa sih yang dilaporkan itu, nggak punya datanya. Jadi diserahkan begitu saja tanpa si owner tahu sebenarnya banyak tuas-tuas kendali yang kalau kita bisa membaca laporan-laporan keuangan itu yang kemudian bisa meningkatkan keuntungan, efisiensi, lebih cepat. Banyak sekali tuas kendali yang kalau kita paham, yang itu tidak didapat owner kalau diserahkan bulat-bulat. Bagi yang ngerasa untuk belajar di luar tuh, ayo sama-sama yuk coba dulu. Coba. Karena kalau mau ngomong sudah pernah belajar di luaran, saya sudah. Kalau mau pernah pakai konsultan di luar, saya sudah. Yuk kita cobain. Yang belum dicoba kan kesini kan, ayo datang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para pengusaha senior yang berbahagia ya. Alhamdulillah, hari ini saya sangat bersyukur sekali ya, dan sekaligus saya merasa sangat beruntung. Kenapa? Karena pada kesempatan kali ini saya punya kesempatan untuk membersamai sepasang suami istri, insya Allah soleh dan solehah ya. Beliau berdua adalah anggota atau member dari komunitas pengusaha senior MTR Miliarder Club atau MMC. Bersama saya sudah ada Pak Irwan dan Bu Eva dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bu Eva, Pak Irwan. Assalamualaikum. Insya Allah sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, siap. Baik. Nah, ya Pak Iwan dan Bu Eva ini rupanya udah ikut kelas pajak atau PFD udah kesekian kali nih ya, riset ya. Ini yang kedua ya, Bu Eva juga ya. Oke, baik. Nah, Pak Iwan ya. Pak Iwan dan Bu Eva udah ikut kelas pajak malah riset ya sampai yang kedua kali. Nah, sementara di luar sana masih banyak sekali para pengusaha yang berkeinginan ingin ikut kelas pajak ya, tapi masih saja terus beralasan ya. Nah, to the point aja nih Pak Iwan. Kira-kira apa yang perlu kita sampaikan ya kepada teman-teman atau saudara kita ini yang sebetulnya butuh dan ingin ikut kelas pajak tapi masih beralasan. Salah satu contoh misalkan nih Pak Iwan, masih banyak sekali pengusaha ya di luar sana mengatakan, wah perusahaan saya belum besar nih ya, jadi saya belum butuh ya ilmu pajak. Nanti aja deh, saya akan ikut kelas pajak kalau nanti perusahaan saya udah besar. Nanti itu nggak tahu kapan gitu. Kira-kira Pak, menurut Pak Irwan gimana nih Pak Irwan? Iya. Kebetulan pertanyaan luar biasa ya. Satu, kemarin itu sempat juga metode pencatatan ya. Nah, di situ dijelaskan di kelas ini. Kapan sih kita harus mulai mencatat? Ternyata pencatatan itu penting sejak kita mulai berusaha. Oh, itu dibahas? Iya. Oh, oke. Mulai skala apa saja? Mulai baru buka. Bayangin. Jadi begitu pentingnya pencatatan. Karena kalau yang kita ketahui bahwa kalau kita tidak mencatat, maka akan terjadi banyak potensi-potensi lupa. Terus kemudian ketidakdisiplinan. Dan akhirnya itu membuat gambaran kita terhadap usaha kita menjadi tidak akurat gitu ya, berasa untung tapi kok habis gitu kan. Maka pencatatan itu penting. Betul. Nah, pencatatan ini adalah dasar dari proses keuangan sampai kepada ke level pajak. Sekarang kita ketahukan pajak itu bukan hanya menyentuh perusahaan besar, bahkan sampai perorangan, usaha mikro pun gitu. Bahkan yang di pinggir jalan juga tidak lepas dari sentuhan pajak. Jadi
Di level apa orang kita memerlukan ilmu tentang pajak pada semua level menurut saya. Oh, oke. Berarti tidak harus menunggu perusahaan besar dulu ya? Enggak. Justru mulai dari awal itu ya? Sejak awal. Oke, baik. Oke. Bu Eva gimana Bu Eva? Iya, kalau kita nunggu besar satu, kita juga nggak tahu ya kapan nantinya. Pertama itu, jadi goalsnya jadi nggak akan pernah nyampe gitu karena kita nggak punya target. Yang kedua, semakin besar problemnya makin banyak. Makin Sehingga sulit. kalau dimulai dari anggaplah asumsi besar ini kan subjektif banget ya. Oke. Sehingga justru masalah potensinya akan kita kupasnya lebih dalam lagi, susah gitu. Oke. Terlalu dalam. Kita dari justru di awal-awal ini justru potensi kita belajar sehingga menghindari hal-hal yang potensinya nanti membesar gitu. Dan kita bisa mensiasati dari awal ya justru Sejak ya. awal. Iya. Jangan sampai nunggu besar dulu gitu ya. Betul. Oke, baik, siap. Nah, ini ngomong-ngomong pajak ya. Banyak juga kemudian pengusaha nih Pak Iwan, Bu Eva ya, yang kemudian mereka, wah, kalau urusan pajak saya udah pakai konsultan, ya kan? Terima beres dari konsultan, selesai, saya tinggal bayar. Apakah emang sesimpel itu gitu? Atau jangan-jangan Bu Eva, Pak Irwan malah dulu pernah juga pakai konsultan? Gimana? Iya, saya memang mencerahkan urusan pajak itu sudah sejak lama ya. Oh, itu kepada konsultan. Oh, pernah? Pernah Oke. kepada konsultan. Tetapi kita kan business owner, nggak bisa terima beres begitu saja. Pajak itu memang satu hal, tetapi akuntansi, pencatatan, dan controlling itu semua ada dalam pembelajaran ini. Sehingga di situ poin-poin yang penting. Kalau ujungnya adalah misalnya kita pajak kita anggap sebagai sebuah biaya kan kewajiban tuh, tapi kan bisa dikecilkan, bisa disesuaikan dengan ukuran penghasilan kita. Jangan sampai kita mungkin membayar pajak secara berlebihan. Nah, kita harus tahu dong apa-apa saja yang bisa kita kemudian membuat perusahaan kita itu efisien seperti itu, terutama juga dari sisi hal pajaknya. Penting banget. Meskipun punya konsultan bukan berarti kemudian hanya terima beres ya? Ya, kita lah owner yang menentukan kita mau seberapa besar, mau seberapa cepat perusahaan ini, gitu kan. Kalau konsultan pajak yang menerima data, kemudian dia olah menjadi laporan pajak. Tapi kita punya kepentingan pajaknya ini harusnya bisa lebih efisien, itu kepentingan kita sebagai owner. Nah iya betul. Gitu. Sebagai bahan pengambil keputusan. Betul. Kalau konsultan tidak ada kasih data dan mereka selesaikan tugasnya, bayar sekian Pak, tiba-tiba meledak. Owner pusing, ya kan? Tidak ada kepentingan. Dan Bu Eva juga harus punya kemampuan membaca gitu ya, hasilnya gimana gitu ya. Jadi satu, konsultan tuh bagaimanapun tidak ada engagement dengan perusahaan ya. Jadi dia tidak paham maunya owner, keinginan owner, bahkan tidak bisa mengcapture secara keseluruhan. Sehingga hanya sebatas kebutuhan aja, selesai sudah gitu. Dan memang benar kata suami saya tadi bahwasanya tiba-tiba meledak. Tidak ada, kan proses konsultasi ini dengan proses kita dilakukan di internal kan berbeda ya. Kalau kita lakukan sendiri dengan sudut pandang owner, maunya kayak gimana, ya insya Allah lebih bisa sesuai lah, searah dengan maunya perusahaan. Gitu. Karena keputusan pada akhirnya tetap di owner ya. Bahkan saat kita mau berdiskusi dengan orang teks pun kita akhirnya harus maju sendiri, nggak bisa kita mengandalkan orang lain. Jadi knowledge-nya owner harus paham. Harus paham. Karena pada akhirnya menghadapi langsung si owner. Kalau ada apa-apa owner konsultan hanya sekedar proses mempersiapkan aja. Waduh. Harus kita yang Jadi meskipun udah punya konsultan, tetap wajib ya. Bahaya justru. Owner harus berilmu, harus tahu tentang apa soal pajak, dimulai dari proses sejak awal, sejak pencatatan harian. Walaupun kita tidak mengerjakannya sendiri, tapi kita paham dari hulu ke hilirnya gitu kan. Ini muaranya ke apa seperti itu. Dan kita kemudian dengan itu mampu karena ada ilmunya bisa mengkontrol ini. Jangan sampai terjadi deviasi terlalu jauh dari tujuan. Betul. Malah ada juga nih ya, bahkan viral di media sosial ya, bahkan cerita-cerita juga ya dari kawan-kawan. Ada pengusaha yang kemudian menggunakan jasa konsultan, pada akhirnya justru malah kemudian dibohongi oleh konsultan. Iya banyak ya. Bahkan ditipu dan sebagainya. Atau jangan-jangan karena memang ownernya nggak tahu itu ya? Betul. Ini real case, Kang. Oh, real case. Ini menarik nih. Gimana? Jadi bayangin, seseorang membayar konsultan untuk menyelesaikan urusan perpajakannya. Tetapi si owner ini yang sudah mengeluarkan uang itu tidak pernah mendapatkan laporan keuangan seperti apa sih yang dilaporkan itu, nggak punya datanya. Jadi diserahkan begitu saja tanpa si owner tahu sebenarnya banyak tuas-tuas kendali yang kalau kita bisa membaca laporan-laporan keuangan itu yang kemudian
bisa meningkatkan keuntungan, bisa efisiensi, lebih cepat, lebih banyak produksinya, banyak sekali tuas kendali yang kalau kita paham pencatatan dan pelaporan keuangan itu. Yang itu tidak didapat owner kalau diserahkan bulat-bulat. Nggak dianalisa gitu ya? Iya. Oh, oke. Harus berilmu banget nih. Oke, Masya Allah. Malah ketemu ya, apa ibarat tali itu itunya ya? Iya. Apa istilahnya tuh ke arah mananya gitu? Iya, benar. Mungkin ya semacam di depan kita ada banyak apa namanya dashboard gitu kan. Oh, ini terlalu kencang nih, harus dikurangin lah, dan macam-macam yang bisa kita dapat. Dan itu relate langsung ke owner gitu. Masya Allah. Bukan berarti pakai konsultan kemudian lepas kendali. Masalah beres. Masalah beres ya. Iya, jadi kami itu sebenarnya udah mulai mendeteksi diri kami ya, itu di akhir tahun 2024 gitu. Saat kita menggunakan jasa konsultan kok itu tadi ada hal yang kok kayaknya kita justru nggak bisa punya kendali terhadap perusahaan dan sebagainya. Akhirnya saya sempat melakukan proses belajar taxing dan finance gitu di luar dengan sebuah lembaga begitu yang dengan harapannya saya lebih tahu gitu ya, tapi ternyata aku malah makin pusing gitu. Dengan bahasa-bahasa yang kalau ibaratnya kita itu nggak paham, terlalu tinggi dan teknis gitu, sehingga apa yang disampaikan dengan keinginan kita sebagai owner, bagaimana finance kita bisa efisien dan sebagainya, terus kemudian taxingnya juga secara legal kita bisa di-reduce gitu, itu kosnya kok gini amat ya gitu, maksudnya kos yang harus kita belajar kok nggak nyambung gitu, sampai akhirnya diskusi sama suami itu kok malah makin pusing gitu ya, mau startingnya juga ini bagaimana mulainya gitu kan, bingung, sampai akhirnya ya begitu dapat ada tawaran untuk ikut kelas PFD itu langsung ya apa yang tanpa dua kali gayung bersambut ya. Ya karena kan kita ini sebagai business owner, bagaimana sudut pandangnya ada sudut pandang business owner gitu, bukan teknis banget. Kita nggak perlu bahasa teknis, kita cuma perlu tahu tadi dashboardnya aja, analisisnya aja. Itu saja yang perlu, dan problem-problem yang fakta-fakta di lapangan yang sesama business owner tahu gitu, how to-nya untuk bisa menyelesaikan, terjawab. Sedangkan kita saat belajar di luar itu bahasa mereka bahasa teknis. Bahasa yang bukan business owner, sehingga kita nggak nyambung. Apa yang kita mau kita dapat nggak dapat, justru malah pusing. Ini semakin menarik ya, semakin menarik ya, karena ini relate nih Bu Eva ya, karena salah satunya ya masih banyak pengusaha di luar beranggapan gini, wah ini belajar pajak, belajar accounting, finance, saya pernah ikut ini gitu ya, tapi yang ada malah pusing. Seperti pengalaman Bu Eva ya, di luar sana mereka malah pusing, belajar, kebanyakan teknis dan sebagainya. Nah, ketika Bu Eva dan Pak Iwan justru belajar VFD atau pajak di sini, di Syariah Award, itu berbeda dengan yang dulu yang pernah diikutin. Berbeda. Apa bedanya? Sangat berbeda. Yang pertama, di sini tidak terlalu banyak tentang teknis. Misalnya, kalau ada contoh kasus ya, disebutkan misalnya contoh kasusnya begini. Kita akan tahu ini postingnya seperti apa di dalam jurnal. Tapi tidak kepada detail terhadap ini kodenya segala macam. Itu enggak. Itu biarkan tim gitu ya. Iya, itu biarkan tim kita. Kita sudah punya tim. Tapi kita tahu bagaimana memposisikan keuangan yang seperti itu. Contoh lagi, kita kan masa lalu kita masih berkutat dengan utang. Ada yang utang zaman dulu sejak membangun usaha, ada yang mungkin kita sudah sampai berpindah atau berganti badan usaha untuk tetap survive, di mana masa lalunya mungkin banyak utang piutang yang tidak selesai. Bagaimana kemudian memecahkan masalah ini kalau dalam catatan keuangan kita buruk gitu ya, utang tidak tertagihnya tinggi, terus kemudian utang masa lalu yang dibayar sekarang itu bagaimana catnya? Itu kan kalau kita belajar teknis itu akan pusing. Ada undang-undang, ada macam-macam gitu. Tapi di sini saya belajar bahwa sederhana sebenarnya. Jadi katakanlah saya punya dua perusahaan dulu dan perusahaan yang sekarang. Nah, punya masa lalu di perusahaan dulu ini yang diselesaikan oleh perusahaan yang sekarang. Nah, itu bagaimana kemudian agar biaya yang kita keluarkan untuk menyelesaikan masa lalu itu kemudian bisa tidak dianggap sebagai keuntungan. Karena kalau keuntungan teksnya kan tinggi. Kalau dibiayakan itu seperti apa? Itu ada caranya, dan itu hanya bisa
keluar oleh perasaannya business owner. Gitu. Dan itu ada di level business owner ya? Iya. Oke, baik. Dan ternyata tidak rumit. Cuman kita paham posisinya. Oke, kalau gitu memposisikan ini sebagai ini dan itu bisa disampaikan ke bagian accounting kita. Tempatkan ini seperti ini gitu. Jadi ini ilmu dari sudut pandang bisnis luar biasa. Jadi Bu Eva, kalau masih ada yang beranggapan, wah saya udah pernah ikut belajar kelas pajak ya, angka-angka, hitung-hitungan, accounting, finance malah pusing. Justru belajar di sini malah nggak pusing gitu ya Bu Eva ya? Justru saya mau ngajukan tantangan tuh bagi yang ngerasa udah belajar di luar tuh. Ayo sama-sama yuk coba dulu. Oke, coba dulu. Karena kalau mau ngomong sudah pernah belajar di luaran, saya sudah. Kalau mau pernah pakai konsultan di luar, saya sudah. Yuk kita cobain. Yang belum dicoba kan kesini kan, ayo datang dulu. Baru bisa mengatakan worth it nggak untuk berjalan Masya Allah. Jadi justru belajar dengan asik gitu ya? Yes. Dengan fun ya? Iya. Oh, baik. Nah, ini menyambung lagi nih, tadi dengan pernyataan Pak Iwan. Pak Iwan udah ada tim accounting, Bu Eva juga? Oh, sudah. Nah, ini makanya, saya kan udah punya tim accounting, udah ada yang ngerjain, ya, secara teknis, laporan, semuanya. Jadi ngapain saya harus ikut pajak juga? Kenapa saya harus ikut kelas pajak, accounting, dan lain-lain? Toh, yang ngerjain kan accounting saya udah punya tim. Gimana nih? Saya selesai kelas yang pertama kemarin itu banyak sekali insight yang kemudian bisa disampaikan ke tim. Jadi ilmu yang di sini memang sekali lagi saya itu membahasakannya sebagai ini dari sudut pandang business owner gitu kan. Nah, jadi berdasarkan sudut pandang itu bagaimana tim menerjemahkan kemauan saya terhadap bagaimana mereka mengolah keuangannya. Dan itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi langsung berefek dan itu kalau dirupiahkan ketika kita mencoba untuk harusnya pakai gini nih sekarang, begini nih mencatatnya gitu kan, itu langsung kepada penghematan, langsung. Jadi secara rupiah misalnya ya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk belajar agar kita mendapatkan ilmu kemudian dikonversi kepada manfaat itu langsung tuh dalam satu saat. Oke, baik ya. Jadi nggak cukup hanya petugas accounting aja gitu ya, harus ada campur tangan owner juga di situ ya. Atau Bu Eva yang malah nyebur langsung nih ke tim accounting? Kalau saya memang terjun langsung di sisi ini ya, kan membersamai di accounting dan finance. Jadi memang maunya kita ini harus terdeliver ke mereka gitu. Dan bagaimana owner bisa tahu maunya kalau kita nggak bisa baca ya dashboardnya. Termasuk confident-nya kita berhadapan dengan petugas taxing dan sebagainya. Itu mempengaruhi banget. Karena kan apalagi kita sekarang ini udah mulai dikeker-keker ya. Jadi yang lama-lama udah mulai dikorek sehingga kalau kita lebih paham terkait dengan kondisi perusahaan kita, termasuk yang lama-lama akhirnya ada hal-hal yang mungkin sebelumnya kita belum rapih secara pencatatan, tapi itu dengan sudut pandang business owner itu bisa dijelaskan dengan lebih enak gitu. Dan itu confident, Pak. Baik. Itu yang lebih dapat ya. Jadi telepon atau bertemu langsung, bisa ketemu dengan kapan? Gitu. Ibaratnya kalau dulu lebih enak bisa ya? ketemu nggak? Oke, baik. Pede, kalau dulu kucing-kucingan, sekarang legal. Baik. Jadi ini pengalamannya relate banget ya. Nih lagi-lagi nih Bu Eva nih, tadi ngomongin masalah laporan keuangan, acak-acakan dan sebagainya. Nih ada juga Bu Eva ternyata ya, yang beralasan, aduh, ini laporan keuangan saya masih acak-acakan. Nanti aja deh ikut kelas pajaknya, nanti aja ikut kelas accountingnya. Nunggu laporan saya baik dulu, bagus dulu, biar saya perbaiki dulu. Jadi nanti aja ikutnya setelah bagus. Nah itu ada juga yang begitu, gimana itu? Itu yang terjadi, masa lalu saya dulu. Oh, masa lalu ya gitu? Gimana? Jadi kalau nungguin laporan itu bagus, kita nggak akan pernah bagus gitu kalau nggak pernah memulai. Gitu. Mau dibaikin bagaimana, orang dashboardnya kita nggak tahu mau ke arah mana kan. Setidaknya kalau kita belajar duluan, kita tahu memperbaiki dari mana gitu. Dimulai dengan sudut pandang ownernya dulu maunya kayak apa gitu. Nah dulu kayaknya worry gitu ya, kan masih belum bagus. Yang di luar sana sama dulu ya, sekarang berbeda gitu. Jadi alhamdulillahnya itu little voice itu sudah tidak ada dalam diri kita sehingga belajar ya mulai ada kesempatan belajar gitu.
karena itu nanti akan bagaimana kita bisa bagus gitu kalau kapan gitu. Kita mulai Justru kapan gitu ya bagusnya kalau mau dimulai gitu ya Pak Irwan ya. Oke, baik. Nah, ini Pak Irwan Bu Eva kan jauh ya dari Kalimantan Timur. Yes. Samarinda, Balikpapan. Balikpapan. Oh, Balikpapan ya. Jauh loh, tiket pesawat ya, kemudian berbayar pula, berdua pula, jauh-jauh. Nanti aja deh saya ikutnya ya, kalau ada di kota saya, misalkan ini diadain di Balikpapan, nanti aja nunggu diadain di Balikpapan. Ada juga yang gitu. Gimana rekomendasinya? Saya harus mencerna dulu Kang. Ada yang begitu ya? Iya, maksud saya mungkin kita harus punya mindset bahwa jika itu penting, apalagi berkaitan dengan kehidupan kita, baik buruknya kualitas bisnis kita misalnya dikejar, mau di mana saja dikejar. Setidaknya kalau di tempat ini masih dalam jangkauan gitu kan, tiket masih gampang gitu loh, nggak harus melewati gurun pasir atau apa gitu, jadi mudah. Jadi kalau buat saya tidak punya mindset begitu. Ada di mana saya siapkan dengan komitmen bahwa waktu harus kosong, terus kemudian segala keperluan harus disiapkan, berangkat karena itu penting. Jadi ini soal skala prioritas menurut saya. Bisnis kita mau tumbuh atau kita mau dapatkan hasil lebih banyak, atau mau dalam keadaan seperti itu aja. Betul. Kita tidak punya pembanding sebenarnya kan. Jadi ketika kita mungkin menunda gitu ya, maka kita beranggap bahwa bisnis saya accountingnya, pajaknya fine-fine saja kok. Itu sebenarnya kita tidak punya pembanding. Mana yang lebih baik. Benar. Gitu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa sesuatu itu ternyata lebih baik kalau kita dengan seperti ini, maka kita akan melihat bahwa bisnis kita harusnya tentu diperbaiki. Ada pembandingnya. Harus ada pembandingnya. Kalau enggak, ya gua paling ganteng sendiri. Iya. Kenapa? Karena memang ada juga nih Bu Eva ya. Bener loh Pak Irwan. Ada juga yang gini Pak Irwan. Saya fine-fine aja kok. Iya. Ya, saya masih bayar pajak. Pajak saya aman dan nominal juga nggak besar-besar banget. Selama ini saya bayar rutin ya. Jadi merasa aman, merasa nggak ada masalah. Iya. Bisa jadi karena nggak ada pembanding ya. Iya, karena nggak tahu. Gimana tuh Pak Irwan? Ada yang lebih efisien. Gitu. Dia nggak tahu. Dan kalau ngerasa bayar pajaknya masih ya nggak terlalu besar, berarti belum baca itu huge amount of money. Jadi belum kan punya tujuan huge amount. Gitu. Berarti kan kalau bayar pajaknya besar kan dan nggak pakai belajar atau kecil itu kan tergantung skala usahanya. Tapi kan kalau di sini kalau mau baca silakan gitu ya. Mastering in managing huge amounts of money. Jadi bagaimana kita menjaga harta kita tetap dalam kondisi aman dan itu legal, itu yang menenangkan gitu. Itu yang nggak bisa dibeli. Masya Allah. Luar biasa nih pengalaman Pak Iwan dan Bu Eva ya, gimana semakin mencerahkan ya. Jadi ini relate banget dengan activity atau apa yang dirasakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pengusaha ya, yang selama ini dirasakan. Ingin butuh ilmu pajak, tapi masih aja ada rintangan atau halangan dan sebagainya nih. Salah satunya nih Pak Irwan Bu Eva ya, masalah waktu ya. Kan Pak Irwan Bu Eva juga kan pengusaha ya, sama-sama pengusaha. Tapi masih ada loh Pak Irwan yang, aduh, saya nggak punya waktu ya, saya masih sibuk nih ngurusin kerjaan di kantor, saya harus jualan ya, saya harus nyari duit gitu kan, cash dan sebagainya. Apalagi saya harus nungguin tim gitu kan 24 jam di kantor, jadi saya nggak punya waktu untuk ikut kelas-kelas untuk belajar. Masih ada yang begitu Pak Iwan? Ada. Iya. Tapi percaya deh, tidak punya ilmu lebih menghabiskan waktu. Betul ya, benar. Menghabiskan waktu, menghabiskan uang gitu dan menguras pikiran. Jadi lebih cepat kita mengetahui bahwa kita kan sudah paham nih bahwa yang kita pelajari ini akan membawa kita kepada posisi lebih tinggi, lebih baik gitu kan. Sehingga itu akan terkompensasi waktu tadi dan segala macam itu insya Allah gitu ya. Menurut saya kita sebagai business owner harus menyegarakan. Skala prioritas. Dengan penuh komitmen. Skala prioritas ya Bu. Skala prioritas. Bukan tidak punya waktu tapi nggak punya prioritas. Nggak punya prioritas. Iya. Daripada yang ada nanti masalah,
udah besar, Iya, dan udah meledak, itu ngabisin malah lebih banyak lagi gitu ya. habisnya banyak, menghabiskan pikiran yang luar biasa. Oke, baik. Akhirnya kita nggak produktif Oke, kan. Pak Irwan nih, Bu Eva ya, bahkan ikut kelas PFD ya, Professional Finance Director atau kelas pajak sampai riset 2 kali ya. Menemukan jawaban di sini. Menemukan banget. Oh, menemukan banget ya. Jadi ini hari kedua nih Kang, Oke. sekarang ini hari kedua. Jadi tadi sudah masuk kepada finance kontrol gitu ya. Nah, itu toolsnya business owner. Oh, oke. Hari ini, besok juga. Tapi hari ini menurut saya yang kita harus paham banget. Jadi saya banyak berdiskusi tadi tentang pertama bagaimana membaca laporan gitu kan. Laporan kelihatan cantik, tapi kita ternyata ini nggak sehat nih. Semua bagus, kasnya di bank besar misalnya, saldonya besar, terus kemudian hutangnya kecil, ya secara ini kita ini sehat lah ya gitu kan, hutangnya kecil, saldonya gede. Tapi kalau kita pandai membacanya, ini perusahaan nggak produktif. Betul. Duitnya ngendon di bank, misalnya produksinya menjadi rendah, walaupun hutangnya juga kecil. Betul. Sementara yang sehat itu harus bagaimana? Nah, ini ilmu banget. Jadi early warning buat kita kalau misalnya terjadi lonjakan atau penurunan harus segera take action. Maka kalau bisa membaca laporannya, semua problem bisa selesai sejak awal. Atau strategi baru bisa di action sejak awal. Masya Sejak Allah. biasa. Baca laporan. Jadi benar-benar ini ya terpantau ya. Iya, bayangin kan kalau kita misalnya serahkan kepada accounting kita, Pak ini disajikan datanya, utang kita kecil-kecil, terus kemudian saldo kita sudah masuk semua, nggak ada lagi piutang gitu, lega. Sampai di situ kan, padahal kita nggak sadar, perusahaan sedang mengalami penurunan produksi. Tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, wah kok turun terus grafiknya kan gitu, dan itu sudah terlambat. Benar. Ya, jadi terjawab ya Bu Eva ya. Jadi gimana nih sampai riset 2 kali bagi teman-teman yang belum riset atau teman-teman bahkan yang belum ikut sama sekali gimana? Ada rekomendasi? Dengan 2 kali riset ini kalau kita kan selalu diajarkan repetition is mother of skill ya. Jadi selalu ada yang berbeda gitu ya. Bagaimana yang pertama sudut pandangnya secara umumnya, terus beberapa pertanyaan awal juga terjawab. Kali ini kita lebih mendalami terkait finance control ya Pak ya. Finance controlnya bagaimana membaca laporan keuangan secara ini membandingkan dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, terus ini kenapa kok nilainya mengecil, kok membesar, ini kenapa? Itu membaca itu, jadi benar kata suami saya, dashboard itu penting banget. Ini bensinnya udah ketap-ketip mau habis, ini kayaknya kelajuan, ininya itu benar-benar terbaca gitu, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan segera ya untuk kita bisa grow terus kan. Dan termasuk ini Pak ya, bagaimana kita mempersiapkan dengan tim kita untuk kita mau melejitkan growth-nya, kita tinggal action apa yang harus kita lakukan, mendudukkan semua tim gitu. Tinggal kontrolnya seperti apa itu tadi juga disampaikan. Dan itu mempermudah ya. Yes. Tinggal bukan tombolnya aja ya. Saya mau begini, saya mau begitu, udah tinggal. Oke deh, terakhir deh Pak Irwan ya, Bu Eva ya. Ada yang mau disampaikan ya untuk teman-teman pengusaha ya, terutama yang masih terus beralasan ya, ingin ikut kelas pajak tapi masih saja terus berjibaku dengan alasan-alasan. Ada yang mau disampaikan? Ya, menurut saya teman-teman ya kita memang punya kesibukan dan punya segala macam yang membuat kita mungkin berhalangan untuk hadir mengikuti pembelajaran. Tetapi menurut saya itu semua soal skala prioritas. Jadi kalau kita concern kepada dan memprioritaskan untuk perkembangan pertumbuhan bisnis kita, maka belajar dari sudut pandang owner itu menjadi prioritas nomor 1. Jadi disegerakan. Bu Eva, silakan. Ini ibaratnya adalah sarpan desau ya. Jadi berhenti sejenak untuk bisa melakukan loncatan lebih bagus lagi. Jadi waktu itu hanya skala prioritas dan business owner harusnya bisa ngatur waktunya sendiri kan gitu. Harusnya begitu. Berarti kalau kita masih terpenjara di tempat duduk kita, ya kita nggak akan pernah keluar dan kita ngerasa tadi paling ganteng sendiri, gitu kan? Jadi harus keluar, bertemu dengan sang pengusaha dan belajar sudut pandang business owner pada finance dan tax. Masya Allah, keren ya, setuju ya. Oke, Pak Iwan, Bu Eva, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini singkat ya, tapi daging semua.
Sangat menarik ya. Jadi banyak tadi ya apa namanya hot buttonnya itu ya dari Bu Eva ya, sub desau ya, ya. Kemudian dari Pak Irwan juga ya, bahwasannya semua tergantung skala prioritas ya. Yang namanya rintangan atau halangan itu pasti selalu ada ya. Pasti. Bagaimana caranya kita menjadikan belajar pajak ini menjadi skala prioritas nomor 1 gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu permasalahan yang sekarang dihadapi kedepannya akan menjadi apa, akan meledak seperti apa. Jangan sampai kemudian setelah meledak baru action ya. Justru dari awal lebih enak kalau kita udah punya early warning ya. Betul. Nah, sehingga bisa setting dari awal bagaimana cara untuk bisa menghandle. Oke, Pak Irwan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bye-bye, insya Allah ya. Ini hari kedua masih lanjut belajar ya. Masih semangat. Nah, masih semangat ya. Insya Allah saya doakan ya, terus membaik perusahaannya ya, terus growth ya, terus tumbuh, terus bangkit. Baik, Bapak Ibu, pengusaha senior dimanapun berada ya, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Insya Allah perbincangan singkat namun menarik, namun padat dan penuh daging ini sangat bermanfaat bagi Anda. Ya, semoga juga ini bisa menggerakkan Anda yang tadinya masih terus berjibaku terpenjara oleh masalah objection ya, masalah halangan-halangan tadi, bisa segera untuk ikut kelas pajak PFD di Syariah Award ya, atau bahkan yang sudah pernah ikut bisa riset kembali ya, bisa apa istilahnya melakukan point of view ya dengan fasilitator yang lain, dengan pemateri yang lain. Saya dengan Kang Su, terima kasih sudah ikut menyimak. Mohon maaf jika ada kehilapan, kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik.